Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang informasi-informasi yang terkait dengan kontainer. Dimulai dari jenis-jenisnya, ya, dari jenis-jenis kontainer dulu nih. Oke, yang pertama itu ada yang namanya General Purpose Container, ya, atau GP biasanya. Di sini kontainernya kontainer biasa, ya. Ini kontainer untuk bahan-bahan kering, ya, dry close container. Kemudian yang kedua ada yang namanya special purpose container. Jadi ini untuk bahan-bahan khusus ceritanya, ya. Yang pertama ada thermal container. Jadi thermal container ini memang khusus untuk bahan-bahan yang membutuhkan suhu dingin, ya, suhu dingin. Misalkan untuk pengiriman frozen food, pengiriman makanan yang memang dia harus disimpan dalam suhu dingin, ya, termasuk mungkin kalau misalkan kita harus mengirim bahan-bahan yang memang bahan laboratorium, misalkan vaksin, kemudian serum dan lain sebagainya yang membutuhkan suhu dingin, itu kontainernya pakai thermal container. Nah, kemudian ada yang namanya bulk container. Nah, bulk container ini memang khusus untuk bahan-bahan yang curah, ya, jadi komoditi. Misalkan kita mengirim cengkeh nih, jadi ngirim cengkeh ini nggak bisa di pack, jadi pokoknya curah gitu ya, langsung dimasukkan ke situ, nanti berapa beratnya dihitung berapa, itu bulk container. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, itu ada tank container. Kalau tank container ini dia khusus untuk bahan-bahan yang memang liquid, cairan. Kita mau mengirim nitrogen cair misalkan, ya, kalau misalkan untuk bahan-bahan di laboratorium, atau kita mau mengirim anything lah, apapun, ya, bahan-bahan yang dia sifatnya liquid atau cairan, itu pakai tank container. Nah, selanjutnya itu ada ukuran dari jenis peti kemas tersebut, ya. Ukuran, jadi ada yang namanya itu peti kemas dengan ukuran 20 feet, ya. Ini tanda yang di atas ini artinya 20 feet. 20 feet GP ini general purpose. Kemudian ada 40 feet general purpose. General purpose itu apa yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian ada 40 feet itu HC ini atau HC ini high cube, ya. Di sini ada penjelasannya high cube. Kemudian ada juga yang 45 feet itu high cube. Bedanya apa? 20 feet, 40 feet, 40 feet HC sama 45 feet HC. Bedanya di sini, ya. Jadi kalau 20 feet GP atau GP general purpose itu panjangnya 5,8998 meter. Nah, kalau 40 feet itu 12,032 meter, ya. Kemudian kalau 40 feet high cube itu 12,032 meter, dan 45 feet ini paling besar, itu panjangnya 13,556 meter, ya. Di sini bisa dilihat semuanya, di sini ada panjangnya sampai di sini kapasitasnya berbeda, ya, kapasitasnya berbeda untuk setiap jenis kontainer ini, ya, 20 feet, 40 feet, 40 feet HC sama 45 feet HC. Ya, misalkan untuk volume untuk 20 feet itu kapasitas volumenya itu 33,2 CBM ini cubic meter, ya. Jadi meter kubik. Kalau 40 feet itu 67,7 CBM, kalau 40 feet HC itu 76,4 CBM, kalau 45 feet HC itu 86,1 CBM. Bagaimana dengan beratnya? Beratnya kalau 20 feet ini 22,1 ton, 40 feet 28,75 ton, 40 feet HC 29,6 ton, 45 HC itu 32,5 ton. Nah, sekarang yang membedakan antara 40 feet GP dengan 40 feet HC itu adalah di sini, ya. Kalau misalkan untuk 40 feet GP itu tingginya itu 2,393 meter. Kalau 40 feet HC itu 2,698 meter. Bedanya itu aja, selebihnya sama, ya. Oke, ada satu lagi informasi tentang kontainer itu, yaitu ada yang dinamakan dengan FCL, ada yang dinamakan dengan LCL, ya. Kalau FCL itu atau FCL yaitu singkatan dari full container load, atau kalau LCL itu low container load.
Kalau full container load atau FCL itu artinya bahwa kita itu nanti akan ngebooking ya kontainer itu full. Jadi satu kontainer itu baik yang itu 20 feet, 40 feet, 40 feet HC atau 45 feet HC itu semuanya isinya punya kita sendiri. Jadi tidak di-share dengan orang lain, yaitu full satu kontainer itu punya kita, itu namanya FCL. Ya kalau LCL ini kita satu kontainer itu berbagi dengan orang lain. Misalkan saya cuma butuh bahan saya itu hanya membutuhkan 1/3 dari total volume kontainer 20 feet. Ya, nah artinya kan masih ada sisa 2/3 lagi nih kalau misalkan kita mau isi. Ya kalau misalkan kita sewanya, bookingnya itu full satu kontainer, itu kita rugi dong. Ya kita bayarnya full satu kontainer tapi isinya hanya 1/3-nya. Ya. Nah caranya itu biasanya dari pihak mereka itu berbagi, sharing kontainer, itu namanya LCL ya, berbagi atau sharing kontainer itu. Jadi 1/3 isinya punya kita, 1/3 lagi punya orang, 2/3 lagi punya orang lain, punya siapa entah itu ya. Nah ini tapi semua dokumen dan yang sebagainya diurus oleh mereka dan itu aman, itu bukan kegiatan ilegal, tapi memang satu kontainer itu nanti dibagi gitu ya, isinya itu untuk kita sebagian, untuk mereka sebagian, atau apalagi siapa lagi ya, terserah, itu namanya LCL. Tapi kalau FCL tadi satu kontainer itu full punya kita semua. Ya ini penting, pentingnya di mana? Pentingnya ketika kita memang mau mengirim barang ya, mengirim barang. Kalau misalkan mau mengirim barang nggak terlalu banyak, kalau sewa satu kontainer nanti akan kemahalan dan rugi. Jadi kita memilih untuk yang LCL, jangan yang FCL. Nah itu tadi informasi-informasi tentang peti kemas ya. Jadi kalau misalkan kita mengirim barang, itu informasi seperti ini harus dikuasai dan harus diketahui supaya kita yang pertama tadi tidak salah memilih peti kemas, kemudian harganya juga sudah tahu ya. Kemudian yang jelas kita tidak rugi dan tidak salah memilih ya. Jadi jangan sampai kita produknya adalah produk frozen food tapi milih yang general purpose ya, bukan yang spesial. Yang spesial yang ada thermal kontainernya, yang ada suhu, pengatur suhunya, yang bisa suhu dingin, bahkan bisa suhu beku ya. Tapi otomatis kalau yang spesial ini harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kontainer yang biasa. Kenapa? Karena di situ ada energi yang dibutuhkan untuk supaya si kontainernya dingin misalkan, dan lain sebagainya ya. Itu harganya pasti akan lebih mahal. Tapi kalau misalkan kita salah memilih, otomatis kita akan rugi besar ya. Nanti kita ngirim dari sini frozen food, bahan yang harus disimpan dalam suhu dingin, tapi kita pesannya general purpose ya, sampai ke negara tujuan itu bahan busuk semua, bayangkan ya, itu bisa saja terjadi. Nah makanya semua informasi ini sangat penting untuk kita semua. Oke, itu saja, tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe video ini. Assalamualaikum.